semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, yaitu Manchester United. Manchester United bisa jual Højlund jika rekrut Šeško. Pengejaran Manchester United terhadap striker Benjamin Šeško dapat mempengaruhi posisi dan masa depan Rasmus Højlund di Old Trafford, menurut laporan dari Sky Sports. Jika Manchester United berhasil mendapatkan Šeško dan menerima tawaran yang tepat, mereka bersedia mempertimbangkan untuk melepaskan Højlund, asalkan kesepakatan tersebut menguntungkan semua pihak, baik klub maupun sang pemain. Meskipun demikian, pihak Højlund tetap bertekad untuk bertahan dan berkompetisi secara adil untuk mendapatkan tempat utama di skuad. Striker asal Denmark ini telah tampil sebagai starter reguler dalam tur pramusim ke Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa ia tetap menjadi bagian dari rencana pelatih. Namun, dengan potensi kedatangan Šeško yang diharapkan menjadi striker utama baru, persaingan di lini depan United dipastikan akan semakin ketat. Mengingat Højlund baru saja bergabung dengan Manchester United dan masih memiliki potensi untuk berkembang. Keputusan akhir mengenai masa depannya kemungkinan besar akan bergantung pada apakah transfer Šeško tercapai dan peran apa yang akan diberikan oleh pelatih Ruben Amorim kepadanya pada musim depan. Meski rekor gol Šeško belum sebanding dengan Erling Haaland, ia tetap menjadi striker yang diminati banyak klub karena postur tubuh dan kecepatan luar biasa. Dengan tinggi badan 1,95 meter, Šeško memiliki fisik yang mirip dengan Haaland, ditambah dengan kecepatan yang eksplosif. Fisiknya yang mumpuni memungkinkan dirinya untuk berperan sebagai target man, menguasai bola, berkolaborasi dengan rekan satu tim, serta menjadi ancaman di bola-bola panjang, umpan silang, dan situasi bola mati. Itulah mengapa Šeško banyak dilirik klub-klub besar, termasuk Newcastle United yang juga tertarik mengontraknya. Sementara itu, minat terhadap Højlund dari klub-klub di luar Inggris belum sebanyak itu, meskipun masa depan sang pemain tetap akan tergantung pada situasi yang berkembang. Newcastle United terpaksa meningkatkan tawaran mereka untuk mendatangkan Benjamin Šeško setelah proposal awal sebesar 69,8 juta pound sterling ditolak oleh RB Leipzig. Klub asal Jerman itu menuntut tambahan biaya transfer dan klausul penjualan kembali dalam kesepakatan yang diajukan. Tawaran The Magpies mencakup uang muka sebesar 65,5 juta pound sterling dan bonus 4,3 juta pound sterling, namun belum memenuhi syarat yang diinginkan Leipzig. Sementara itu, Manchester United terus mengawasi perkembangan situasi ini dengan cermat. Meskipun belum mengajukan tawaran resmi, tim yang dilatih oleh Ruben Amorim kabarnya sedang mempersiapkan langkah konkret dalam beberapa hari mendatang. Tiga klub Inggris ini serius ingin rekrut João Palhinha. Manchester United, Tottenham Hotspur dan West Ham United dikabarkan sangat serius terkait ketertarikan mereka kepada gelandang Bayern Munich, João Palhinha. Gelandang Bayern Munich, João Palhinha, menjadi sorotan utama di bursa transfer musim panas ini, menarik minat Manchester United, Tottenham Hotspur, dan West Ham United. Pemain berusia 30 tahun ini, yang diharapkan memulai babak baru dalam karirnya di Bavaria, justru menghadapi masa sulit dengan menit bermain yang minim, memicu spekulasi kepindahannya kembali ke Liga Primer. Hampir setahun setelah kepindahannya senilai 51 juta euro dari Fulham, Palhinha belum mampu mengamankan tempat reguler di skuad utama Bayern Munich. Ia hanya mencatatkan kurang dari 1.000 menit bermain dalam 25 penampilan di semua kompetisi sepanjang musim 2024-25. Meskipun demikian, performanya di Liga Primer sebelumnya membuat banyak klub tetap menaruh minat tinggi. Dilansir dari Chalk Offside, Manchester United tengah gencar mencari gelandang bertahan baru di tengah ketidakpastian masa depan Casemiro, bahkan telah mengajukan tawaran pinjaman untuk João Palhinha. Sementara itu, Tottenham Hotspur juga menunjukkan ketertarikan yang bisa dimengerti. The Lilywhites berambisi memperkuat lini tengah mereka dengan gelandang dinamis, mengingat masa depan Yes Bissouma yang belum jelas, menjadikan Palhinha pengganti potensial. West Ham United, yang membutuhkan penguatan lini tengah setelah Carlos Soler kembali ke PSG dan ketidakpastian Guido Rodriguez, menganggap João Palhinha sebagai opsi layak dan telah berupaya memulai negosiasi. Bayern Munich, yang menanggung kerugian dari investasi awal 51 juta euro, kini mematok harga Palhinha di kisaran 3,035 juta. Dengan West Ham yang agresif dan minat Manchester United yang meningkat, kesepakatan transfer di musim panas ini tampaknya akan segera terwujud. Debut mengesankan Bryan Mbeumo. Manchester United harus puas bermain imbang 2-2 saat melawan Everton dalam laga pamungkas Tur Amerika. Pertandingan penuh hiburan ini digelar di Mercedes-Benz Stadium, Senin, 4 Agustus 2025, pagi waktu Indonesia Barat. Bruno Fernandes membuka skor lewat penalti usai pelanggaran Tarkowski pada Amad Diallo.
Eksekusinya tenang dan akurat ke pojok gawang. Everton langsung membalas sebelum turun minum. Iliman Ndiaye menyambar umpan matang Idrissa Gueye di tiang jauh. Babak kedua MU sempat unggul lagi lewat aksi Mason Mount. Ia memutar badan dengan cepat sebelum melepaskan tembakan ke gawang Pickford. Namun, kemenangan buyar akibat gol bunuh diri dari Diallo. Meski hanya imbang, Setan Merah tetap meraih gelar Premier League Summer Series. Berikut 4 pelajaran yang bisa dipetik dari laga Manchester United versus Everton. Laga debut Bryan Mbeumo bersama Manchester United tidak mengecewakan meski bayang-bayang transfer penyerang baru masih menghantui. Ia tampil selama 45 menit pertama saat Setan Merah bermain imbang 2-2 dengan Everton. Bersama Matheus Cunha dan Bruno Fernandes di lini depan, Mbeumo terlihat cepat beradaptasi. Ia menunjukkan visi bermain lewat umpan cerdas kepada Diallo yang berbuah penalti. Diallo sendiri tampil gemilang dari posisi wingback kanan dan jadi sorotan utama di babak pertama. Ia bahkan hampir mencetak gol lebih dulu setelah menerima umpan terobosan dari Fernandes. Mbeumo ditarik keluar saat babak kedua dimulai dan beberapa pergantian pemain mengubah dinamika permainan. Fernandes kemudian memberi assist untuk Mount yang mencetak gol dengan penyelesaian brilian ke gawang Jordan Pickford. Chelsea siap tawarkan dua pemainnya ini demi Garnacho. MU mau? Chelsea dikabarkan hendak mengajukan dua pemainnya ke Manchester United dalam usaha mendapatkan Alejandro Garnacho di bursa transfer musim panas ini. Garnacho adalah salah satu dari sejumlah pemain yang kabarnya sudah tidak masuk rencana Ruben Amorim di Man United. Salah satunya, Marcus Rashford, sudah dilepas ke Barcelona. Untuk Garnacho, sejumlah klub sudah dikaitkan dengan winger asal Argentina tersebut, termasuk dari luar Inggris, seperti Napoli. Namun, Napoli diklaim enggan memenuhi permintaan 45 juta pound dari Man United untuk Garnacho. Pemain itu pun kabarnya lebih memilih tetap main di Premier League. Belakangan ini, Chelsea yang sering disebut-sebut menaruh minat terhadap Garnacho. Dalam usaha mendapatkannya, klub London itu juga siap mengajukan dua pemain yang mereka anggap diminati oleh Man United. Menurut The Athletic, Chelsea sudah menawarkan kesepakatan barter yang melibatkan Nicolas Jackson dan Christopher Nkunku dalam usahanya untuk memboyong Alejandro Garnacho. Man United sejatinya memang berhasrat menjual Garnacho demi mendapatkan dana segar untuk membeli penyerang baru. Opsi barter dari Chelsea, walaupun tidak melibatkan uang, bikin Man United bisa mendapat dua pemain semacam itu. Sejatinya, Man United kini dikabarkan ingin memboyong Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Untuk bisa membelinya, Setan Merah butuh dana segar dari penjualan pemain seperti Garnacho. Saat ini Chelsea masih membidik Garnacho, menawarkan barter untuk pemain-pemain yang tidak lagi mereka butuhkan seperti Nicolas Jackson dan Christopher Nkunku, sebut The Athletic. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.